Saya sudah bagikan semuanya selembar kertas. Ada yang belum mendapatkan? Kemudian nanti kalian diminta untuk merespon sebuah cerita yang akan saya bacakan. Kertasnya dapat diusap. Ya, kalian boleh mengusap kertasnya jika kalian merasa senang. Kemudian kalau misalnya kalian merasa kesal, kalian boleh remas kertas tersebut, ya. Kemudian kalau misalnya kalian merasa marah, boleh kalian robek-robek kertas itu. Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Agak kesal gitu ya Bu, karena kita kan misalnya gurunya lagi ngajar terus nggak diperhatiin, terus kita misalnya ibu udah effort buat ke sekolahan habis ada yang keluar, tapi karena ternyata siswa itu ada problem di rumahnya, jadinya udah setengah hari gitu Bu, jadi lagi marah gitu. Ada lagi? Jadi saya lihat ada lagi yang laki-laki. Alam, alam. Dia sedikit kesal aja tapi enggak. Kesannya di mana, Alam? Si gurunya nggak didengerin terus kayak nantinya. Kalau kamu jadi guru, mungkin kamu sangat kesel gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu kenapa anak si Andi tadi bisa datang kelas sampai dia tidur di dalam kelas, gitu ya. Mungkin juga kita kesel. Tapi setelah pamannya datang mau jemput Andi karena ayahnya Andi masuk ke ruang ICU, apa yang kamu rasakan? Itu sih kalau Balik lagi ngurus kertasnya. tiga betul. 2, 3, 1. Enggak. 3, 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Ini nanti pilih ketua kelasnya ya. Kelompok 2. Pilih. Ini kelompok 3. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3 kalian buat. Yang pertama adalah tentang papan cuaca emosi, yang kedua tentang roda pilihan, dan yang ketiga emotional tracker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakidi Rafif,
dan Salsa ingin mempresentasikan tentang papan cuaca emosi. Apa sih papan cuaca emosi? Papan cuaca emosi adalah alat visual yang membantu seseorang untuk mengetahui emosi yang saat ini dialami. Seperti terkejut yang dialami oleh Naura dan Rani, sedih yang sedang dialami Raffi dan Satrio, dan lelah yang dialami oleh Raihan biasa. Yang ini ada mengantuk, Aidin dan Raffi, senang yang dialami oleh Naura, Salsa, jijik yang sedang dialami Evan, Ardi, dan marah yang dialami oleh Zaki. Emosi adalah alat bantu visual untuk mengenali, memahami emosi yang dialami oleh seseorang. Nah, jadi contoh itu pertama ada bahagia. Bahagia itu ketika seseorang tuh mencapai tujuannya. Jadi kayak misalnya kalau ujian tuh dapat nilai 100, dia pasti akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya ada sedih. Sikap sedih itu ketika seseorang sedang merasakan rasa kehilangan atau kekecewaan dalam hidupnya, ketika sedang gagal ujian ataupun gagal dalam hal lain, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada perasaan kecewa yang dialami ketika seseorang mendapatkan yang tidak sesuai keinginannya. Contohnya seperti janji yang tidak ditepati. Terus yang keempat ada perasaan marah, yaitu perasaan kuat yang menggebu-gebu ketika sedang disakiti atau sedang diejek. Emotional tracker yaitu alat untuk mencatat dan memantau perubahan emosi kita dari waktu ke waktu. Nah, emotional tracker ini berfungsi untuk mengetahui pola emosi kita, perasaan kita, dan lain-lain. Kita mengisi apa emosi kita setiap harinya. Ini dimulai dari hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Lanjut. Ada apa? Ini ada apa? Pembelajaran sosial emosional yang pertama ada menyadari diri, ya, dimana kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Di sini ada contohnya, saya bisa mengenali emosi saya. Ketika kita mengelola emosi, apa dulu pertama kali yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menyadari apa sih emosi yang kita rasakan pada hari ini. Benar nggak? Kalau kita nggak tahu kita sedang marah, sedang kecewa, kita belum bisa mengelola emosi itu. Tapi kalau kita sudah mengenal, kalau misalnya saya ini marah, penyebabnya apa? Nah, kita akan mencari solusi dari emosi tersebut untuk mengatasi atau mengelola emosi yang sedang kita alami. Kemudian di sini ada pengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, di sini artinya dia sudah tahu ya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, kecewa. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kalian sedang marah, apa yang pertama kali kalian lakukan untuk mengelolanya? Tarik nafas, ya. Biasanya tarik nafas 3 kali atau berapa kali? Nah, atau misalnya dia menggunakan dengan cara berhitung dari 1 sampai 10. Ketika kita emosi membludak, kita berhitung 1 sampai 10, berhenti dulu sejenak, baru kita melakukan tindakan. Apa tindakannya? Apa memaafkan atau menegur kembali atau bagaimana? Ya. Kemudian di sini ada mengambil keputusan dan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Di sini contohnya saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Artinya ketika kalian sudah bisa mengelola emosi, kalian bisa bertanggung jawab dan mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya. Dan di sini ada keterampilan relasi, kemudian di bawahnya ada peduli sosial. Sampai sini paham? Oke, sudah paham. Nanti Ibu akan membagikan lagi, tolongnya diputar ke teman-teman.
gambar emosi yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Ya, bebas ini kalian buat. Ini kalau sudah selesai dikumpulkan. Kan sudah semua ya? Sebelum itu ibu mau tanya dulu nih, siapa yang sudah paham apa itu emosi di sini? Siapa yang kamu tahu tentang pembelajaran hari ini, cara mengolah emosi? Pertama kali ketika kamu sedang marah, menyadari diri tentang apa sih yang kita rasakan emosi pada hari ini. Kemudian tadi ibu bilang tarik nafas. Kemudian ada lagi sebelah sini dong. Kayak gini dong. Apa sih yang kamu tahu tentang emosi? Ada bahagia, terus apa lagi? Marah, kemudian apa lagi? Kecewa, sedih. Oke, sampai sini sudah paham ya. Misalnya kalian buat emosi pada pagi hari ini, nanti kalau besok dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan? Terima kasih. Sudah paham semua ya? Cara mengelola emosi pada diri kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan ketemu di jam ibu berikutnya di minggu depan. Saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.